Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Vina Bancin. Saya dari SI 6A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COSO. Pengertian COSO. COSO adalah singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission, di mana merupakan suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Kerangka pengendalian COSO disponsori oleh 5 professional association, yaitu yang pertama The American Institute of the Certified Public Accountants atau ICPI, yang kedua The American Accounting Association atau III, yang ketiga The Financial Executive International atau FEE, yang keempat The Institute Auditors atau EEI, yang kelima The Institute of the Management Accountants atau EMI. Tujuan komisi ini adalah melakukan riset mengenai fraud dalam pelaporan keuangan dan membuat rekomendasi yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, SEC, dan intuisi pendidikan. Walaupun disponsori sama 5 profesional ini, tapi pada dasarnya komisi ini bersifat independen dan orang-orang yang di dalamnya berasal dari berbagai kalangan, seperti industri, akuntan publik, dan bursa efek, serta investor. Poin penting dalam report COSO Internal Control Integrated Framework tahun 1992, definisi internal control menurut COSO yaitu suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan Staf untuk membuat reasonable assurance mengenai yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasional, yang kedua reliabilitas pelaporan keuangan, yang ketiga kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut COSO Framework, internal control terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama, control enforcement, yang kedua risk assessment, yang ketiga control activities, yang keempat information and communication, yang kelima monitoring. Yang pertama, control enforcement atau lingkungan pengendalian, yaitu corak suatu organisasi ditetapkan oleh lingkungan pengendalian. Pengendalian mampu mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orang di dalamnya. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain yang pertama, integritas dan nilai etik, yang kedua, komitmen terhadap kompetisi, yang ketiga, dewan direksi dan komite audit, yang keempat, daya manajemen dan gaya operasi, yang kelima, struktur pemberian wewenang, tanggung jawab, dan praktik, dan kebijakan SDM. Yang kedua, risk assessment atau penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Manajemen risiko menganalisis hubungan risiko asersi spesifik laporan keuangan dengan aktivitas seperti pencatatan, pemrosesan, pengesaran, dan pelaporan data-data keuangan. Risiko yang relevan dalam pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melapor data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Yang ketiga, kontrol aktivitas atau aktivitas pengendalian adalah kebijakan dalam prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkatan organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas di pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat diurangkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisah tugas. Informasi dan komunikasi adalah mengidentifikasikan, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengklarifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Monitoring atau pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi di berbagai entitas, auditor, intern, atau personal yang melakukan pekerjaan serupa memberikan
kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Di tahun 2004, Josto mengeluarkan report Enterprise Risk Management Integrated Framework sebagai pengembangan Josto Framework di atas. Dijelaskan ada 8 komponen dalam Enterprise Risk Management, yaitu yang pertama intent environment, yang kedua objective setting, yang ketiga event identification, yang keempat risk assessment, yang kelima risk responsive, yang keenam control activities, yang ketujuh information and communication, yang kedelapan monitoring. Kelebihan dan kekurangan internal control menurut Joso. Kelebihan yang pertama dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Yang kedua, pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan probabilitas target mencegah hilangnya sumber daya. Yang ketiga, dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Kekurangannya, pengendalian intern dapat memastikan keberhasilan entitas, yaitu ia akan memastikan tercapainya dasar tujuan bisnis atau setidaknya menjamin kelangsungan hidup. Pengendalian yang efektif hanya dapat membantu entitas mencapai tujuan tersebut. Hal ini memberikan manajemen informasi tentang kemajuan entitas, atau kurang dari itu terhadap prestasi mereka. Tapi pengendalian intern tidak dapat mengubah manajer intern buruk menjadi baik. Dan pergeseran kebijakan atau program pemerintah, tindakan pesaing atau kondisi ekonomi dapat melampaui kontrol manajemen. Kontrol intern tidak menjamin keberhasilan atau bahkan bertahan hidup. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata maupun sikap saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.